Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Alif Wahyudi mengenai tentang aplikasi ANBK. Di mana pada tahun ini ANBK ada dua mode yang akan digunakan, yaitu mode full online dan mode semi online. Untuk itu kita coba menggunakan aplikasi yang sifatnya full online. Nah, untuk itu pertama-tama saya akan langsung saja jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi full online. Pertama-tama kita download dulu aplikasinya. Kebetulan saya punya linknya langsung yang bisa digunakan. Nanti akan saya tambahkan atau saya taruh di deskripsi pada saat saya upload video di YouTube. Baik, kita pastekan saja di sini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi. Aplikasinya ini ada VHD yang jelas kita sudah tahu itu untuk aplikasi mode atau semi online. Yang kedua ada di sini aplikasi-aplikasi tambahan yang digunakan untuk semi online. Tapi tadi nanti kita berbicara tentang aplikasi yang full online, berarti kita hanya mendownload aplikasi yang ada di sini. Hanya ada dua. Ya, Proctor Browser sama Exam Browser. Exam Browser ini ada 32 bit dan ada 64 bit. Pertama-tama kita download saja dulu aplikasinya ini. Kita coba buat aplikasinya. Kalau ini kita pilih yang ini, berarti kita mendownload satu folder yang ada di folder mode full online. Nah, jika gagal, nah kita ambil yang di dalamnya saja, yaitu ini. Nah, tetap download. Oke. Setelah itu kita juga download aplikasi yang lainnya, yaitu Exam Browser yang digunakan untuk di klien. Perhatikan untuk bitnya ya. Jika komputer atau laptop teman-teman itu 32 bit, maka gunakanlah yang 32 bit. Jika itu 64 bit, maka gunakanlah yang 64 bit. Kita download lagi aplikasi yang lain. Pastikan internet kita connect ya, karena namanya full online ini harus selalu terhubung dengan jaringan, baik itu menggunakan jaringan yang sifatnya berlangganan bulanan ataupun menggunakan tethering handphone yang sifatnya menggunakan kartu provider GSM ya. Jadi sifatnya harus selalu terhubung atau online. Nah, ketika file ini sudah kita download, sebelum kita menggunakannya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita pindahkan 3 file tersebut ke folder tertentu. Jadi seperti ini. Misalnya saya taruh aplikasi tersebut ke dalam musik ya, folder musik. Kita buat folder dulu. ANBK. Bebas ya, namanya bebas di sini. Kita pastekan. Nah, apabila sudah terpindah ke sini, yang kedua kita lakukan agar aplikasi bisa berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara masuk ke Windows Defender. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 di sini. Nah, pastikan agar kita masuk ke bagian virus dan threat protection, terus ada di bagian bawah sini manage virus dan threat protection setting, ada sini manage. Nah, mungkin di Windows 8 agak sedikit berbeda, yang pasti carilah yang ada ini exclusion. Nah, exclusion ini artinya yang kita ketahui adalah bahwa file tersebut atau folder tersebut akan diizinkan atau dikecualikan oleh Windows Defender agar tidak diperiksa. Jadi di sini kita pilih folder ya. Nah,
di sini kita tadi taruh aplikasi ANBK. Nah, kita pilihlah ANBK ini, yang dimana di dalamnya ada beberapa file tadi ini. Nah, ini sehingga pada saat Windows Defender mencek atau memeriksa tidak akan diizinkan lah bahasanya itu. Jadi diizinkan atau tidak diblokir oleh Windows Defender. Jadi kita pilih select folder. Nah. Oke. Nah, di sini jadi ini statusnya adalah sudah di exclusion atau diizinkan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah pastikan juga teman-teman punya WinRAR ya atau zip. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows 10 dan 64 bit, menceknya di sini ya di disk PC, pastikan kita menggunakan berapa bit. Nah, di sini ada 64 bit, 64 bit. Kalau punya teman-teman itu 32 bit, maka yang digunakan adalah 32 bit untuk kliennya. Kalau untuk server seperti jelas ya, harus 64 bit. Seperti ini. Nah, ini kebetulan untuk server itu bisa minimal dual core. Tapi di sini saya gunakan Core i3. Jadi nggak masalah ya. Jadi yang penting layarnya itu adalah layar yang 1024 kali 768 kalau nggak salah. Sebentar, saya perhatikan, saya ingatkan lagi di sini. Untuk memastikan layar yang kita gunakan itu, nah seperti ini. Minimal layar kita itu 1024 kali 768. Selebihnya di atas dari 1024 kali 768 itu bisa digunakan. Asalkan jangan 800 kali 600. Ya, jadi teman-teman harus pastikan bit yang digunakan 32 bit atau 64 bit kah untuk di klien. Kalau untuk di server atau Proctor exam tadi itu jelas 64 bit. Yang kedua, resolusinya harus di atas 1024 kali 768. Minimal 1024 kali 768. Oke. Kalau sudah, kita langsung saja ekstrak file tersebut agar bisa digunakan. Di sini saya contohkan untuk menggunakan exam browser ya. Ini kita pilih ini, biar dia jadi satu folder seperti itu. Setelah itu kita double klik, kita buka aplikasi Proctor Browser. Baik, saya lanjutkan. Jika memang tampilannya sudah seperti ini, artinya sudah centang semua, OS-nya sudah terbaca benar. Pastikan di sebelah kanan ini tercentang semua ya teman-teman ya. Jadi jika ini semua sudah centang semua, koneksi internet juga sudah tersedia, silakan tinggal di run saja. Tidak perlu ada setting-settingan lagi, kita run saja. Yang pasti tadi di Windows Defender itu di exclusion ya, atau dikecualikan aplikasi exam browsernya tadi. Jadi laptop yang kita gunakan ini bisa digunakan untuk sebagai Proctor atau servernya, yang bisa juga untuk kliennya. Nanti di sesi yang lain akan saya jelaskan bagaimana laptop ini digunakan untuk sebagai klien. Nah, di sini saya kebetulan ada mempunyai ID Proctor, ID dummy ya, yang diberikan oleh tim pusat, di mana kita bisa melihat menu di dalamnya, yaitu sebentar saya masukkan dulu ID Proctornya, yaitu oke, pastikan ID Proctor dan passwordnya terisi. Kita submit. Di sini ada beberapa menu yang sama, bahkan hampir sama persis dengan aplikasi UNBK yang terdahulu. Cuman di sini tidak ada bagian transfer respon ya. Itu ada di bagian aplikasi semi online. Jadi di sini hanya ada beberapa menu ini.
beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar peserta login, atau daftar login peserta, request reset peserta, laporan pengolahan, dan logout. Oke, kita masuk ke status tes. Status tes ini pastikan tidak ada tes yang dapat diakses oleh user akun Anda. Terus, status peserta. Sini juga kosong, daftar peserta. Nah, ini adalah user yang dibagikan oleh tim pusat kepada kita untuk pelatihan atau ya pelatihan lah, sifatnya seperti itu. Terus kelompok tes. Kelompok tes masih kosong. Terus daftar login peserta. Nah, ini ada beberapa user yang saya gunakan untuk pelatihan. Nah, di sini bisa kita lakukan reset. Nah, seperti ini. Kalau memang hanya satu yang perlu direset, centang saja salah satunya. Tapi karena ini ada banyak, silakan lakukan reset peserta semuanya. Nah, ini. Maka peserta yang sudah direset bisa lagi login selama dia belum menyelesaikan semua tes ujian. Seperti itu. Nah, ini ada. Reset saja. Seperti itu. Oke. Ini ada beberapa menu ya. Ini seperti itu. Nah, ini di bagian pengolahan laporan, isikan saja namanya, nama proktornya misalnya. Mau cetak. Nah, sini. Ini karena sistemnya nggak dibuka ya, tapi kita bisa lihat menunya di sini. Nah, kira-kira teman-teman ini sebagian besar menu yang ada di Proctor Exam atau di server ya. Kalau saya sebutnya ini server. Apabila kita bisa atau mempunyai ID server atau ID Proctor ya, sebutannya ID Proctor, dan ada passwordnya, kita bisa melakukan ujian kepada siswa. Nah, untuk keluar dari aplikasi CBT Sync Login ini atau Proctor Exam, bisa gunakan tombol atau tekan tombol Ctrl C dan B pada keyboard bersamaan. Nah, seperti itu. Ctrl C dan B. Ctrl CB lah sebutan kami seperti itu. CTRL CB. Maka akan kembali ke halaman ini lagi. Nah, untuk bagian ini, untuk bagian Proctor Browser, hanya sampai sini yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pelaksanaan ANBK kita pada tahun ini yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan September itu berjenjang dari SMK, SMA Aliyah, terus SMP dan MTS, kemudian SD dan Ibtidaiyah. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.